Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi kelas 9. Bagaimana kabar kalian dan keluarga di rumah? Semoga kita semua sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hai anak-anakku, bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Salam semangat. Aku cinta bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dipersilakan. Selesai. Untuk materi daring bahasa Indonesia di pertemuan yang kedua ini, yaitu menyimpulkan isi teks laporan percobaan materi bahasa Indonesia kelas 9 SMP semester 1. Baik anak-anak, di pertemuan kedua ini, kita akan membahas bagaimana menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Hai anak-anakku, apa yang dimaksud menyimpulkan informasi teks laporan percobaan? Ada yang bisa menjawab apa itu? Ada yang mikir di rumah ya? Iya. Apa itu simpulan? Bapak akan menjelaskan. Simpulan adalah pendapat akhir hasil dari proses menyimpulkan berdasarkan uraian sebelumnya dari suatu teks. Simpulan adalah kenyataan berisi fakta, pendapat, atau alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Bisa dikatakan juga bahwa kesimpulan adalah ikhtisar, pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya, dan keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Masih ingat ya, deduktif-induktif ya? Setelah mempelajari unit ini, kita diharapkan mampu menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang dibaca. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menganalisis informasi teks laporan percobaan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan informasi teks laporan percobaan dengan benar. Masih ingatkah kalian apa itu teks laporan percobaan? Materi bahasa Indonesia minggu kemarin. Masih ada yang ingat? Ayo yang di rumah, apa itu teks laporan percobaan? Banyak definisi, jadi bolehlah menurut pandangan kalian dari teks laporan percobaan, kita ingat-ingat kembali apa itu teks laporan percobaan. Ya, teks laporan percobaan ialah teks yang melaporkan kegiatan percobaan, mulai dari rumusan tujuan sampai pada kegiatan penyimpulan. Percobaan yang dimaksud dapat berkaitan dengan percobaan soal makanan, siklus air dan udara, serta peristiwa-peristiwa alam lainnya. Di dalamnya dinyatakan hasil dari kegiatan percobaan yang dilakukan sebelumnya. Cara menyimpulkan laporan percobaan ilmiah. Ya, ada cara-caranya juga. Untuk yang pertama, tentukan tema yang diusung dalam laporan.
temanya mengenai apa sih, gitu ya. Yang kedua, tentukan subjek laporan percobaan. Jadi subjeknya mengenai apa? Tadi ya tentang makanan, atau siklus air, udara, atau tentang alam, gitu ya. Subjeknya lebih diperinci detailnya mengenai apa. Kemudian ketiga, tentukan ide pokok yang terdapat dalam setiap paragraf. Ide pokok, gagasan utama, itu ya. Atau gagasan utama, pikiran pokok, pikiran utama, sama aja itu ya. Yang keempat, temukan informasi penting dari setiap paragraf. Jadi kalian nanti harus menemukan informasi penting di setiap paragrafnya. Yang kelima, rangkai ide pokok dan informasi penting tersebut menjadi sebuah teks singkat. Teks inilah yang disebut sebagai simpulan. Ada cara yang kedua, itu cara menyimpulkan laporan percobaan bukan ilmiah. Yang pertama, baca isi laporan dengan cermat. Yang kedua, tentukan inti dari isi laporan tersebut. Yang ketiga, membuat kesimpulan secara garis besar. Yang keempat, mengembangkannya dalam beberapa kata. Hampir mirip ya dengan tadi, tapi coba nanti kita berikan cara menyimpulkan laporan percobaan dengan contohnya. Baik. Contoh teks laporan percobaan. Ini ya, Bapak berikan contohnya juga. Untuk yang pertama ini, membuat telur asin. Jadi teks laporan percobaan membuat telur asin. Ada yang suka dengan telur asin? Iya, sama, Bapak juga suka sekali dengan telur asin ya. Bisa untuk lauk. Mari kita simak contoh teks laporan percobaan, salah satu cara membuat telur asin. Salah satu cara, karena membuat telur asin ini ada banyak caranya ya. Ini salah satu cara membuat telur asin ini ya. Jadi dibuat juga strukturnya juga sesuai dengan langkah-langkah. Kemarin sudah kita bahas struktur teks laporan percobaan. Salah satunya nih ya, yang pertama itu judul teks laporan percobaan, yaitu membuat telur asin. Yang kedua masih ingat, yaitu tujuan. Tujuannya di sini ya, telur asin adalah telur yang dibuat dari bebek yang sudah melalui proses pengasinan lebih dahulu. Telur asin mengandung banyak vitamin dan gizi, sehingga mengonsumsi telur asin bisa bermanfaat bagi tubuh. Telur asin bisa dibuat dengan cara tradisional dan sangat mudah karena alat dan bahannya sangat atau yang sederhana. Sesederhana apa? Ada yang sudah pernah membuat telur asin? Nah, mungkin ada yang dari Brebes ini ya, yang terkenal dengan telur asin gitu ya. Yang ketiga, alat dan bahan. Jadi, Bapak jelaskan contoh sederhana membuat telur asin, yaitu alat dan bahannya apa saja. Yang pertama pastinya telur bebek gitu ya. Yang kedua, abu gosok. Tahu abu gosok? Ya, contohnya seperti ini ya, yang biasanya buat abu gosok di dapur gitu ya. Banyak dijumpai di pasar gitu ya. Yang ketiga, tanah liat. Yang keempat yaitu garam. Dan yang terakhir yaitu amplas. Ya, jadi ada telur bebek, abu gosok, tanah liat, garam, dan amplas. Insya Allah mudah didapatkan ini ya. Yang keempat yaitu langkah-langkahnya. Langkah-langkah membuatnya, yang pertama, cuci telur bebek hingga bersih, kemudian amplas kulit telur sampai tipis. Nah, ini contohnya mencuci telur bebeknya hingga bersih dulu, kemudian diamplas ya kulit telurnya sampai tipis ya, biar meresap gitu ya bumbu-bumbunya itu ya. Langkah yang kedua,
Campurkan abu gosok, tanah liat, dan garam hingga merata. Kemudian selanjutnya yang ketiga, lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan campuran tadi. Jadi dilapisi ya. Ya contohnya paling tidak ya seperti inilah untuk visualnya ya. Mungkin ada yang direndam juga dan diberi bumbu-bumbu biar rasanya ada varian yang berbeda gitu ya. Kasih. Ada yang direndam, ada yang diberi bawang, diberi lombok gitu ya. Biar ada rasa gurihnya juga ya. Pedes gitu ya. Untuk langkah yang terakhir yaitu diamkan telur pada suhu ruang hingga 20 hari atau 3 minggu. Jadi didiamkan telurnya pada suhu ruang hingga 20 hari atau 3 minggu. Jadi ada yang bisa kurang, tidak ada yang bisa lebih ya, biar hasilnya nanti bisa istimewa gitu ya. Bisa bagus gitu ya, dan enak dan lezat gitu ya. Untuk hasil di sini ya. Telur bebek yang dibuat melewati proses pengasinan seperti di atas menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat. Telur asin ini sangat cocok dikonsumsi bersama nasi putih, bisa juga dengan nasi goreng gitu ya, nasi kuning juga boleh gitu ya. Telur asin ini membuat varian konsumsi telur bebek jadi lebih banyak dan tidak begitu amis. Mungkin yang nggak suka dengan yang amis itu ya, boleh dicoba ini menggunakan telur bebek yang sudah diasinkan ini ya. Baik, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Kita menyimpulkan tadi, jadi setelah kita membaca dari judul, tujuan, itu ya, alat dan bahan, langkah-langkah dan hasil, kesimpulannya di sini. Pembuatan telur asin di atas menghasilkan kandungan gizi yang cukup lengkap dan cocok dikonsumsi oleh segala usia, baik yang dari yang kecil, yang muda, yang tua itu ya. Namun bagi penderita darah tinggi tidak disarankan mengonsumsi telur asin karena kandungan garamnya yang sangat tinggi. Jadi mungkin yang punya riwayat kayak darah tinggi itu ya, yang sudah akut, ini disarankan juga jangan banyak-banyak gitu ya mengonsumsi telur asin gitu ya. Harus bisa kontrol ya. Meskipun kandungan gizinya lengkap, tetapi telur asin tidak dianjurkan dikonsumsi dalam jumlah banyak. Kalau terlalu berlebihan juga tidak baik gitu ya. Itu karena kandungan gizinya yang lengkap gitu ya. Kandungan garamnya yang terlalu tinggi, jadi tidak boleh terlalu banyak. Ini contoh menyimpulkan informasi teks laporan. Untuk anak-anakku yang di rumah mungkin sudah mempunyai buku pegangan itu ya. Jadi ada entah dari BSE itu ya. Jadi di sini ada contoh menyimpulkan informasi teks laporan, yaitu mengenai planet Venus. Nah, kita lihat informasi tentang planet Venus di sini ya. Teks laporan 1 ini ya. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Venus besarnya sama dengan bumi. Venus adalah planet warnanya orange kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Venus mengitari matahari selama 235 hari. Bumi Venus berotasi sekali setiap 244 hari bumi. Venus sangat tua dan berbatu. Langitnya orange dengan kilatan cahaya petir. Nah, ini salah satu teks laporan mengenai planet
Venus. Kita lihat di sini untuk analisis teks laporannya, yaitu laporan tentang Venus, dan nanti kalian menyimpulkan berupa catatan informasi. Gunakan kata atau frasa benda, nama lainnya yaitu frasa nomina, seperti contoh ini ya. Contohnya di sini, Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Venus adalah, berarti kalau ada kata adalah, ialah, berarti itu merupakan pengertian. Di sini untuk informasinya yaitu pengertian planet Venus. Jadi disimpulkan dari kalimat pertama, yaitu informasi pentingnya dari simpulannya yaitu pengertian planet Venus. Dan ini termasuk frasa nomina atau kata benda. Untuk yang kedua, Venus sama besarnya dengan bumi. Venus sama besarnya dengan bumi. Besar sama besarnya berarti kaitannya ukuran. Berarti kalau simpulannya, kata singkatnya yaitu ukuran planet Venus. Ini juga masih membahas tentang planet Venus, berarti kata benda. Pak, apa sih itu frasa nomina? Oh, di sini Bapak jelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan apa itu frasa. Ya, ada frasanya sedang jatuh cinta gitu ya. Wah, itu rasa Pak itu ya. Gini, frasa merupakan sebuah gabungan atau kesatuan kata yang terbentuk dari dua bagian kata atau juga lebih yang mempunyai satu makna gramatikal. Makna gramatikal di sini makna yang berubah-ubah dengan menyesuaikan sebuah konteks. Simple atau sampel frasa ini adalah gabungan atau pengelompokan dari dua kata atau lebih. Frasa itu yaitu gabungan atau pengelompokan dari dua kata atau lebih. Namun tidak bisa membentuk kalimat sempurna oleh sebab tidak mempunyai predikat. Kalimat itu dikatakan sempurna kalau mempunyai subjek dan predikat. Tapi frasa ini dua kata atau lebih itu nggak ada predikatnya. Maksudnya nggak ada subjek terus predikat. Jadi bisa juga subjek aja atau predikat aja atau objek gitu aja ya. Jadi subjeknya ada dua kata atau lebih gitu ya. Nah, contohnya bagaimana Pak? Nah, sebelum ke contoh, Bapak jelaskan dulu ciri-cirinya biar kalian lebih paham itu ya. Jadi intinya tadi frasa itu gabungan dua kata atau lebih. Ciri-ciri frasa yang pertama, satu ya, dalam frasa harus terdiri setidaknya minimal dua kata atau lebih. Ingat, terdiri setidaknya minimal dua kata atau lebih. Kalau cuma satu kata, berarti bukan termasuk frasa. Cerdas ini ya. Yang kedua, menduduki atau memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Masih bisa subjek, bisa di predikat, bisa di objek, atau di keterangan. Dalam frasa harus memiliki satu makna gramatikal. Jadi dalam frasa harus memiliki satu makna gramatikal. 4. Frasa bersifat non-predikatif. Masih bingung? Lebih baiknya kita beri contohnya ya, biar kalian punya gambaran dan lebih jelas lagi. Tapi sebelumnya, frasa di sini ada banyak jenis-jenis frasa. Ini satu dulu Bapak jelaskan jenis-jenis frasa berdasarkan jenisnya. Yang Bapak jelaskan di sini ada 4 ya. Jenis-jenis frasa berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada frasa nomina yang akan kita bahas menyimpulkan isi teks laporan Venus tadi ya. Kemudian ada frasa verba. Yang ketiga apa? Ada nomina verba, ada juga adjektif, adjektiva.
Frasa nomina kata benda, frasa verba kata kerja, frasa adjektiva berarti kata sifat. Cerdas. Yang terakhir ada frasa preposisi. Bisa juga ini ada nominal, verbal, adjektiva, preposisional, sama ya. Preposisi itu kata depan. Bapak jelaskan lebih jelasnya ini ya. Baik. Coba perhatikan ya, perhatikan Bapak di sini karena Bapak orangnya perhatian, bisa diperhatikan dengan jelas biar kalian paham. Ini sebenarnya materinya mudah jika kalian benar-benar memperhatikan Bapak ya. Frasa nomina yaitu frasa yang mempunyai inti kata benda dalam unsur pembentukannya dan juga dapat difungsikan ialah sebagai pengganti dari kata benda, menduduki atau memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Contoh, yang pertama rumah kayu. Berarti ada berapa kata di situ? Ada 2 kata. Misalnya itu ada subjek gitu ya, rumah kayu. Nah, di sini ada 2 kata dan 2 kata di sini berupa kata benda. Contoh yang kedua, sepatu kaca. Nah, ini bisa juga polanya DM, diterangkan, menerangkan. Rumah itu diterangkan, kayu menerangkan. Sepatu diterangkan, kaca menerangkan, gitu ya. Jadi, yang ketiga ada buku gambar. Yang keempat ada sepeda, balap, dan lain-lain. Jadi, contohnya 2 kata, itu ya. Di sini bisa juga 2 kata atau lebih. Ini contoh frasa nomina. Yang kedua, Bapak mau menjelaskan tentang frasa verba. Verba tadi apa? Yaitu frasa yang mempunyai inti kata kerja dalam unsur pembentukannya dan juga dapat difungsikan ialah sebagai pengganti kedudukan kata kerja dalam suatu kalimat. Contohnya, kata kerja, contohnya seperti apa? Yaitu sedang makan. Nah, misalnya ayah sedang makan nasi goreng gitu ya. Nah, di sini predikatnya berupa kata kerja sedang makan di sini ya. Nah, di sini ada 2 kata yaitu sedang makan. Ini termasuk frasa verba, kata kerja ya. Yang kedua baru pergi, akan keluar, belum tidur, dan lain-lain. Masih banyak ya. Jadi yang berupa kata kerja insya Allah mudah. Yang penting frasa itu terdiri dari 2 kata atau lebih. Yang ketiga ada frasa adjektiva. Adalah suatu frasa yang mempunyai inti berupa kata sifat dalam unsur pembentukannya. Mudah ini ya. Contohnya 2 kata atau lebih yang berupa kata sifat itu ya, yaitu sangat baik. Nah, misalnya Pak Istofa sangat baik. Nah, sangat baiknya itu frasa adjektiva. Pak Istofa cukup hebat itu ya. Cukup hebat itu juga adjektiva itu ya. Siswi-siswi GNBS sangat cantik gitu ya. Sangat cantik juga kata sifat. Mahal sekali ya, itu juga kata sifat dan lain-lain ini ya. Untuk yang terakhir Bapak jelaskan mengenai frasa preposisi. Adalah frasa yang menggunakan sebuah kata depan di dalam unsur pembentukannya. Kata depan itu seperti apa sih Pak? Nah, ini contohnya ya. Yaitu misalnya dari Jogja. Ya, ada yang dari Jogja. Hai, say hello, senyum. Yang kedua ke sekolah. Yang ketiga di masjid. Yang keempat kepada guru. Yang kelima oleh saya dan lain-lain. Itu termasuk kata depan. Ada di, ke, dari, kepada, oleh. Nah, itu sebagai kunci pokok dari preposisi ya. Kata depan itu dari di, ke, dari, pada, oleh. Nah, di belakangnya dibubuhi katanya. Berarti ini termasuk frasa preposisi.
Si. Jelas? Adik-adik semuanya? Baik. Sekarang kita kembali lagi. Tadi pembahasan mengenai laporan tentang Venus. Mencari informasi tadi ya, yang berupa catatan informasi, kata atau frasa nominanya. Tadi sudah ada contohnya ya. Untuk Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Nah, simpulan dari informasi teks laporannya yaitu pengertian planet Venus. Yang kedua, Venus sama besarnya dengan bumi, yaitu tadi ukuran planet Venus. Kita bahas bersama. Yang ketiga, Venus adalah planet. Tadi kan Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Yang pertama berarti pengertian planet Venus. Kalau Venus adalah planet, titik gitu ya. Berarti termasuk kategori planet. Planet ada apa saja? Banyak sekali ya. Hafal nggak kalian? Venus, Bumi, Merkurius, ada singkatannya. Wes waktu SD mungkin ya, sudah ada banyak singkatan. Terserah kalian itu ya, singkatannya apa. Ada yang apa itu, sepeda motor Bang Mandra dan lain-lain itu ya. Jadi untuk mengingat huruf-huruf depannya di nama-nama planet itu ya. Ada yang bercita-cita jadi astronomi ya itu ya, bisa pergi ke bulan atau ke planet dan sebagainya. Yang ketiga tadi udah. Yang keempat ini ya, untuk kita bahas bersama, warna orange ya, oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Ini berarti catatan informasinya yaitu warna planet Venus. Warnanya di sini kata ganti ketiga ya, yaitu mengenai planet Venusnya. Berarti warnanya di sini merujuk pada planet Venus. Berarti berupa kata benda di sini warna planet Venus. Yang kelima, coba. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Kira-kira catatan informasi, menyimpulkan informasi teks laporan dari kalimat kelima ini apa kira-kira? Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Iya, itu letak planet Venus. Di kata kuncinya, informasinya disimpulkan letak planet Venus itu ya. Letaknya di mana dia? Planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Yang keenam, Venus mengedari matahari selama 235 hari bumi. Catatan informasinya? Ayo, yang berupa kata benda. Iya, di sini waktu revolusi Venus, ada kata selama 235 hari bumi, berarti waktu revolusi Venus. Ini pelajaran bahasa Indonesia sambil merambah pelajaran IPA ya. Kita lanjutkan untuk yang ketujuh ya. Ada 9 tadi. Untuk yang ketujuh, Venus berotasi sekali setiap 244 hari bumi. Iya, berarti di sini simpulan catatan informasinya waktu rotasi Venus. Yang kedelapan ada Venus sangat tua dan berbatu. Venus sangat tua dan berbatu. Kira-kira apa? Cerdas itu ya deh. Karakteristik permukaan Venus. Jadi, ada langsung meraba wajahnya gitu ya. Masih muda ini ya pastinya ya. Sangat, kalau Venus sangat tua dan berbatu. Wah, ini seusia kalian SMP ada kalau meraba wajah ya ada gerunjalan-gerunjalan nggak itu? Itu bukan batu ya, tapi jerawat itu ya. Masa-masa puber,
ada jerawatnya itu ya. Yang kesembilan, terakhir ini ya, langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir. Kira-kira catatan informasinya apa di sini yang simpulan teks laporan kalimat nomor 9 ini? Langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir. Iya, situasi Venus. Kalau kalian di Venus itu ya, melihat langitnya itu oranye dan kilatan cahaya petirnya ada itu ya. Baik, itu tadi mengenai contoh laporan teks mengenai Venus ya, tentang Venus, planet Venus. Untuk selanjutnya yaitu tugas. Nih kalian Bapak beri tugas yang pertama, buatlah teks laporan percobaan yang berkaitan dengan percobaan soal makanan, siklus air dan udara, serta peristiwa-peristiwa alam lainnya. Nah, jadi di rumah mungkin soal makanan, nah tadi membuat telur asin, nah nanti misalnya kalian membuat apa, terserah yang bisa mudah didapatkan di rumah, siklus air dan udara, atau misalnya membuat pelangi gitu ya, dari biasan air, kaca dan senter itu ya, mungkin udah pernah belum kalian ya. Terus atau peristiwa-peristiwa alam yang lainnya, bisa kalian lakukan percobaan dan buatlah teks laporan percobaannya. Contohnya tadi membuat telur asin yang simple, yang sederhana tadi ya. Yang kedua, menyimpulkan informasi teks laporan percobaan berikut. Tadi kita udah bahas bersama tentang teks laporan Venus. Nah ini coba kalian cari frasa nominanya ya, menggunakan frasa nomina atau kata benda mengenai informasi teks laporan nih tentang kelelawar. Kelelawar merupakan mamalia. Mereka satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir itu ya. Kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3 ya, dan kelelawar buah. Kelelawar tampangnya mirip tikus saat terbang bersama ya. Mereka seperti tikus terbang. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Mereka jenis non-kultural ya, ada yang salah ketik gitu ya. Baik, itu teks laporan tentang kelelawar. Nanti kalian simpulkan catatan informasi seperti teks laporan tentang planet Venus tadi. Setiap kalimatnya kalian tulis catatan informasinya ya, berupa tabel gitu ya. Jadi untuk pengumpulan tugasnya, yang pertama tugas diketik dan dikirim di Google Classroom atau WhatsApp, nanti bisa dijapri ya, berupa dokumen. Tulislah identitas kalian, nama lengkap, kelas, nomor presensi. Jangan lupa ya, sertakan identitasnya. Batas pengumpulan hari Kamis 30 Juli 2020. Insya Allah selesai ini ya. Yang mengenai kelelawar, habis pelajaran ini ya, nggak ada 10 menit selesai kalian ya. Tinggal membuat percobaan dan dilaporkan teks laporan percobaannya. Oke, anak-anakku semuanya, ini ya. Refleksi pembelajaran hari ini. Jadi harapannya kalian bisa paham. Menyimpulkan informasi berarti membuat keputusan akhir berupa kalimat singkat yang diambil secara umum dari isi informasi teks laporan percobaan. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatian dan semangat belajarnya.
Nih kalian memang luar biasa. Sekian pertemuan hari ini. Semoga kalian paham dan Allah memberi manfaat yang berkah dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.